Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Juju? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Eh, iya nih, kemarin ya setelah saya melakukan kegiatan diseminasi terkait tentang digitalisasi pembelajaran, Ibu Juju menghubungi saya melalui WA nih ya. Katanya ada yang ingin disampaikan atau dibicarakan ya. Betul seperti itu, Bu. Betul Pak. Iya, namun sebelumnya nih Bu Jizu, saya mohon izin boleh tidak pada kegiatan percakapan pada hari ini saya rekam dan akan saya publish, Bu. Mengingat percakapan ini juga merupakan salah satu tugas saya nih dalam mengikuti kegiatan pelatihan digitalisasi pembelajaran. Bagaimana, Bu? Boleh tidak, Bu? Oh, boleh Pak, boleh mangga. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini bisa bermanfaat. Betul nggak Pak? Amin, amin, amin. Iya, Bu. Betul sekali ya, Bu ya. Semoga percakapan kita pada hari ini bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya bagi tenaga-tenaga kependidikan, tenaga pendidik pada umumnya ya, Bu ya. Nah, kembali lagi nih, Bu. Eh, Katanya ada yang ingin disampaikan nih oleh Ibu Juju. Kira-kira apa nih, Bu, yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Hmm. Oh iya Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak ya. Sama-sama, Di Ibu. sela-sela kesibukan Bapak, Bapak masih bisa meluangkan waktunya dengan sesuai Hmm. dengan yang telah kita sepakati kemarin ya Pak. Iya, Bahwasanya waktu diseminasi kemarin Bapak mengutarakan akan eh, ketertarikan pembelajaran digital di sekolah Pak. Nah, saya itu makanya tertarik Pak, gimana kalau iya, misalnya eh, iya. digital itu diterapkan di sekolah kita gitu Pak. Oh iya, jadi Ibu Juju merasa tertarik gitu ya dengan Iya Pak, kegiatan atau penerapan digitalisasi pembelajaran yang saya diseminasikan kemarin ya, Bu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, iya Pak. dari pertemuan kita pada hari ini, apa harapan Ibu atau tujuan dari pertemuan kita pada hari ini nih, Bu? Apa yang diharapkan oleh? Saya itu berencana Pak untuk menerapkan pembelajaran digitalisasi di sekolah Pak. Hmm, Contohnya seperti kayak presensi, terus iya. puisi, sepertinya itu menarik Pak kalau misalnya diterapkan di sekolah, mengingat perkembangan teknologi itu kita tidak bisa pungkiri Iya. melaju dengan begitu cepat Pak. Kalau Iya. misalnya kita terapkan, nah, anak-anak itu juga mungkin akan merasa antusias karena Iya, berkembang sesuai zamannya gitu Pak. iya, iya. Jadi Bu Cucu eh, mengharapkan bahwa pada percakapan pada hari ini agar Bu Juju dapat menerapkan ya digitalisasi pembelajaran seperti pada kegiatan presensi, kuisis dan karena memang mengingat digitalisasi pembelajaran itu secara tidak langsung dapat meningkatkan gitu ya, meningkatkan ketertarikan siswa dalam kegiatan pembelajaran ya, Bu ya, seperti itu. Iya, betul sekali Nah, Pak. kalau dilihat nih, Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, posisi Ibu Juju dalam mencapai tujuan tersebut nih ada di posisi berapa, Bu? Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, mungkin sekarang masih di posisi 7 Pak, karena masih mau permulaan, masih di Oh iya, awal iya, coba, iya. mungkin seperti itu Pak. Iya, jadi karena memang masih permulaan, masih awal ya, dan mungkin ada satu hal yang lainnya, berarti Ibu Juju berada di posisi 7 ya, walaupun harapannya sudah berada di posisi 10 gitu ya, Bu ya. Eh, Nah, kalau nih Bu, kalau dilihat lebih jauh dan diselaraskan dengan posisi Ibu sekarang dan tujuan
yang ingin Ibu capai nih? Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki nih untuk mewujudkan tujuan tersebut tadi? Iya, Pak. Kalau berdasarkan kekuatan atau tujuan yang ingin diharapkan, mungkin ada beberapa faktor ya, Pak, Mhm. untuk Iya, mencapainya itu. Yaitu diantaranya kayak faktor ya eksternal dan internal gitu ya. iya, Contohnya kalau misalnya faktor internal mungkin dari diri saya sendiri, hmm, Pak, mungkin iya, seperti itu ya, yang akan menunjang keberhasilan itu. Nah, yang kedua itu dari faktor eksternal. Ya iya, seperti sarana dan prasarana yang ada di iya, sekolah. iya, Mungkin iya. seperti itu, Pak, Oh, untuk kekuatan iya. sendirinya untuk Jadi, mencapai tujuannya. heeh. Jadi ada dua jenis kekuatan ya, yang Iya, berasal dari diri Ibu Ju sendiri dan ada kekuatan yang dari faktor eksternal ya, seperti sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya Bu ya. iya, Memang kalau kita lihat lebih jauh, alhamdulillah ya, sekolah kita sudah memiliki beberapa perangkat laptop ya Bu ya, yang bisa mhm. menunjang kegiatan digitalisasi pembelajaran. Kalau dari segi Ibu sendiri nih, katanya ada faktor internal. Kira-kira kekuatannya seperti apa nih, Bu? Kekuatan yang ada pada diri Ibu? Oh iya, kekuatannya ya berkat adanya seminar atau lokakarya itu, saya alhamdulillah, Pak, bisa mengikuti perkembangan sekarang, Pak, dengan memanfaatkan teknologi Canva buat pembelajaran di kelas. Nah, sedikit demi sedikit saya Iya, itu ya paham gitu, iya, mengerti, iya, Pak, dengan aplikasi-aplikasi iya, yang lagi iya, tren mungkin ya, Pak, ya? iya, iya. Jadi Iya, faktor internalnya Ibu Juju eh, se- sudah banyak lah gitu mengetahui tentang pengoperasian ataupun penggunaan dari beberapa aplikasi digital yang bisa digunakan dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya. Nah, iya, Pak. kalau dari dalam mencapai tujuan yang tadi Ibu sampaikan nih, tentu pasti akan menghadapi hambatan ya Bu ya. Nah, kira-kira hambatan apa yang Ibu kira-kira hal tersebut bisa menghambat dalam mencapai tujuan tadi gitu. Iya, kalau hambatan pasti ada ya, Pak, ya. Iya, betul. Kayak semacam laptop di sekolah kan tidak sesuai dengan jumlah siswa, ya. Oh iya betul. Mungkin hambatannya itu kembali ke siswa. Mm-mm. Apakah siswa itu udah memiliki HP semua Iya, untuk melengkapi kekurangannya tuh, Pak, ya? iya Nah, betul. apakah anak-anak juga udah diizinkan belum sama orang tua untuk Mm-mm. menggunakan HP atau Oh HP-nya dibawa ke iya, sekolah? iya, Mungkin iya. itu, Pak, hambatannya, Pak. Iya, jadi ada beberapa hambatan yang menurut Ibu Juju bisa menghambat ya untuk mencapai Mhm. tujuan. Seperti memang kita masih keterbatasan ya perangkat komputer atau perangkat laptop yang dimiliki oleh sekolah dan mungkin bisa saja ya menggunakan HP yang dimiliki oleh siswa, namun mungkin tidak semuanya siswa memiliki HP dan belum tentu juga wali murid atau orang tua dari siswa tersebut mengizinkan anaknya untuk membawa HP ke sekolah ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau dilihat dari hambatan-hambatan tersebut nih Bu, tentu kan kita harus mencari nih solusi ya. Kira-kira nih apa yang rencana solusi yang akan Ibu lakukan agar hambatan-hambatan tersebut yang tadi Ibu sampaikan dapat teratasi nih Bu. Ya, kalau menurut saya sih solusinya kita itu mengundang wali murid, Pak, agar Mm-mm. wali murid itu bisa mendukung ya, mendukung Hmm. kegiatan pembelajaran yang berbasis digitalisasi karena yang namanya mungkin orang tua itu tidak mengizinkan itu anak Betul. menggunakan HP itu karena digunakan buat yang lain, Pak, mungkin Oh iya seperti iya itu. Nah, ketika kita pertemukan orang tua dengan guru, iya mungkin akan ada titik temu, ya, iya titik iya temu iya. dan membantu untuk menyukseskan bahwa di sekolah itu juga bisa belajar menggunakan HP, Pak, Oh gitu, iya. Pak. Jadi Gimana menurut Bapak kalau misalnya kita mengundang wali murid ke sekolah untuk membicarakan itu, Pak? iya bagus Bu, bagus sekali rencana solusi yang tadi Ibu Hmm. sampaikan ya Bu ya. Nah semoga apa yang tadi Ibu rencanakan bisa dilaksanakan ya karena memang mengingat kita ini masih di awal-awal tahun pembelajaran ya Bu ya.
Di Mhm. samping kita istilahnya memang untuk mencapai tujuan tersebut, kita juga bisa menjalin komunikasi atau silaturahmi yang lebih baik dengan wali murid ya, khususnya yang ada di kelas Ibu. Rencana Iya, yang bagus, Ibu. Dalam melakukan suatu rencana kan tentu kita harus memperhatikan waktu ya Bu ya. Nah, kira-kira iya. nih Bu, kapan Ibu Juju akan mulai melakukan rencana tersebut dan kira-kira membutuhkan berapa waktu, berapa lama nih waktu yang dibutuhkan Bu? Iya, mungkin kalau waktunya, tahapan awalnya mungkin akan mengadakan pertemuan dengan orang tua dulu. Ketika, sudah dapat izin dari orang tua, terus kita tinggal menerapkannya, Pak, di sekolah. Berhubung sekarang masih di awal tahun ajaran baru juga, Pak, ya. Iya, Nanti kita, mulai di bulan-bulan berikutnya, Pak, mungkin karena bulan depan itu bulan Agustus sama banyak ada kegiatan sekolah, kegiatan di luar sekolah, iya, mungkin, di sela-sela itu kita bisa, iya. di situ Pak, waktu di situ Pak. Iya. Jadi rencananya akan segera dimulai ya Bu ya, mengingat Mhm, mengingat iya Pak. baru awal ajaran baru ya, dan mengingat sebentar lagi kita menghadapi bulan Agustus, yang memang di mana bulan Agustus itu banyak sekali kegiatan-kegiatan ya yang dapat eh, mengurangi mungkin ya, atau mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa ya Bu ya. Eh, Nah, Bu, dari rencana-rencana yang tadi Ibu sebutkan nih, kira-kira apa nih ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu akan lakukan tersebut nih? Untuk ukuran keberhasilannya itu yang sebelumnya tadi saya sampaikan, Pak. Di awal kan saya akan mengadakan pertemuan dengan orang tua. Nah, Iya, ketika orang tua udah deal dengan sekolah, udah sepakat, anak-anak diperbolehkan membawa handphone, terus bagi yang belum ada atau ini bisa menggunakan laptop sekolah. Nah, mungkin itu, Pak, oh ukurannya. iya. Jadi terlaksananya kegiatan sosialisasi ya, atau kegiatan rapat dengan wali murid, dan tentunya mendapat izin dari atasan langsung ya Bu ya terkait kegiatan Iya, Pak. tersebut. Dan di samping itu mungkin tolak ukur yang lainnya adalah diizinkannya ya siswa yang ada di kelas Ibu untuk membawa HP gitu ya ke sekolah untuk kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Semoga bisa terlaksana Bu, semua Amin. rencana tadi Bu. Nah, kalau Amin. berdasarkan dari tujuan yang akan Ibu capai ini, kira-kira apa komitmen dari Ibu Juju nih terhadap rencana aksi yang tadi Ibu sebutkan, ke depannya seperti apa Bu? Untuk komitmen, ya komitmen pada diri saya sendiri ya Pak, mungkin akan terus, mengikuti perkembangan zaman, terus Nih, mengikuti, apa namanya, seminar-seminar agar meningkatkan kompetensi yang ada, terutama yang ada dalam diri saya Pak ya. iya, Nah, betul. pasti kalau misalnya untuk kegiatan itu pasti ada aja ya, mungkin ada yang dari siswanya juga mungkin ada yang ini, saya akan terus terus mencoba, tidak pantang menyerah, Pak, untuk, Oh iya, bagus melaksanakan Bu. apa yang saya inginkan, Pak, gitu. Iya, iya. Suatu komitmen yang bagus ya, Bu ya. Semoga komitmen yang tadi Ibu sampaikan bisa dijaga dan bisa diteruskan, di mana memang kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai insan pendidik memang harus terus meningkatkan kompetensi, mengingat perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi yang terus semakin maju. Kalau kita tidak mengikuti, kita juga akan tertinggal gitu ya Bu. Suatu Iya, komitmen yang sangat bagus nih Bu. Berbicara tentang komitmen Bu, Ibu, tentu mungkin akan ada pihak ya yang akan Ibu libatkan atau tidak nih. Kira-kira siapa kalau memang ada yang akan menunjang atau membantu komitmen Ibu agar komitmen Ibu itu terjaga, Bu? iya, untuk menunjang keberhasilan itu tentunya harus ada dukungan mungkin ya, Pak, ya, Betul. yang tentunya ya dukungannya itu, dari kepala sekolah.
Kenapa? Karena kepala sekolah itu merupakan stakeholder yang utama, yang paling utama untuk menunjang keberhasilan di sekolah, Pak. Betul. Selain itu juga, dengan teman-teman rekan guru yang memiliki keinginan Betul. memiliki keinginan untuk menerapkan pembelajaran digitalisasi di sekolah, Pak. Mungkin Oh, itu, Pak, yang iya. bisa mendukung. Iya, jadi sekolah, terutama kepala sekolah ya Bu ya, yang memang atasan kita langsung di sekolah dan memang setiap kegiatan kita perlu ya, perlu adanya izin ya, atau perlu adanya Mmm, persetujuan dari kepala sekolah ya Bu ya. Eh, Luar biasa Bu. Semoga komitmen tersebut ya dengan orang-orang yang Ibu libatkan dapat terjalin dengan baik ya Bu ya. Nah, kalau dilihat dari hal yang tadi Ibu sampaikan nih, bagaimana tindak lanjut dari percakapan kita pada hari ini nih Bu? ya untuk tindak lanjut dari percakapan hari ini, saya akan langsung melakukan aksi dari rencana yang telah tadi kita bicarakan, Pak. Iya. Ya, kita akan langsung melaksanakannya, Pak. Oh iya. Jadi Mengingat, akan mengingat emang perlu gitu, perlu iya. diterapkan ya pembelajaran digital di Iya. sekolah itu, Pak. Iya, iya. Jadi akan segera dilakukan ya Bu ya, mengingat memang Iya, hal tersebut sangat bermanfaat ya Bu ya untuk meningkatkan minat belajar siswa dan memang secara umum meningkatkan kualitas pendidikan ya Bu ya, terutama iya, di kelas betul. Ibu ya Bu ya. Nah, Iya. setelah nih kita melakukan pembicaraan ini, bagaimana nih perasaan Ibu Juju? Bisa diceritakan tidak nih? Nah, setelah melakukan percakapan ini saya merasa lega dan senang, Pak, Alhamdulillah. karena saya itu merasa optimis dan Iya, merasa mendapat dorongan gitu ya, Pak, iya, untuk iya, melakukan iya. kegiatan aksinya, Pak, gitu. Jadi, saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak udah, Sama-sama Ibu. mendorong atau mendukung saya, Iya, mendukung betul. rencana yang akan saya buat gitu, Pak, Iya, ya. iya, iya, iya. Ya, syukur alhamdulillah lah itu yang saya harapkan ya Bu ya. Ibu Juju tetap semangat ya, jangan pantang menyerah untuk memberikan Siap, Pak. pelayanan pendidikan yang terbaik ya untuk putra dan putri yang ada di kelas Ibu ya Bu ya. Eh, Tetap semangat, jangan sampai kita sebagai tenaga pendidik eh, terpaku pada hal-hal yang memang kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Mungkin Iya, itu Ibu percakapan kita pada hari ini ya Bu ya. Eh, saya ucapkan selamat, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat Ibu lakukan dengan baik, dengan sepenuh hati dan tentunya mendapatkan hasil sesuai dengan harapan atau tujuan yang Ibu capai ya Bu ya. amin amin, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Sama-sama atas Ibu. kegiatan ini ya, Pak, ya, Pak, ya. Iya. Saya mohon pamit ya Bu ya. Kalau kalau Iya, begitu sama-sama. saya akhiri pertemuan pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.